Saudara, polemik atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus bergulir. Setelah sebelumnya kasus ini berkutat seputar Peggy Setiawan, kini pengungkapan pembunuhan Vina kembali menyorot pada para terpidana yang divonis seumur hidup. Mereka mulai berani bersuara setelah adanya dukungan dari pihak keluarga hingga sejumlah kesaksian yang menyatakan bahwa terpidana ini tidak terlibat. Apa yang menjadi bukti kuat hingga akhirnya para terpidana mulai membantah terlibat pembunuhan Vina dan Eki? Ya, saudara, semua ini bermula dari mantan terpidana Saka Tatal yang terus mencari keadilan. Saka yang kini telah bebas ingin mengembalikan nama baiknya dengan dalih tak pernah terlibat dalam kasus ini. Baru-baru ini didampingi oleh kuasa hukumnya, Saka akan mengajukan peninjauan kembali. Keseriusan Saka ini ditunjukkan dengan permintaan salinan kasasi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bahkan untuk menguatkan berkas peninjauan kembali ini, tim kuasa hukum Saka juga berencana untuk mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Ya, salinan PK-nya Saka Tatal. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa seperti bagaimana, kita belum pernah lihat, makanya kita mau ambil dulu. Salinannya akan kita pelajari, lalu untuk kita persiapkan langkah-langkah hukum apa, akan kita lanjutkan untuk menuju peninjauan kembali kita seperti yang kita punya sampaikan ini. Ibunya mau ngambil visum juga di peninjauan. Iya, rencana iya. Hari ini juga, Bang? Iya, rencananya ya. Para terpidana yang divonis seumur hidup penjara ini mulai berharap kebebasan. Sorotan publik terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki ini membuat mereka ikut mengungkap fakta yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh orang tua hingga sejumlah teman yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Ketakutan yang selama ini dirasakan kini berubah menjadi keberanian untuk mengungkapkan kejujuran. Rasa iba hingga penyesalan membuat sejumlah saksi, terutama teman terpidana, mulai mengubah berita acara pemeriksaan. Salah satu perubahan berita acara pemeriksaan oleh teman-teman terpidana pembunuhan Vina adalah posisi mereka saat peristiwa ini terjadi 8 tahun silam. Mereka mengaku bersama para terpidana ini saat kejadian tidur atau menginap di rumah Pak RT saat kejadian 27 Agustus 2016. Hal ini sebetulnya, saudara, juga sudah pernah diungkapkan oleh para terpidana hingga berupaya untuk mengubah BAP. Namun sayang, usaha ini gagal, apalagi Pak RT menampik pengakuan itu. Hingga akhirnya para terpidana dalam BAP ini tertulis saat kejadian ada di tempat kejadian perkara. Bahkan turut melakukan penganiayaan serta pemerkosaan hingga korban meninggal dunia. Di pengadilan saya berbicara jujur seadanya, saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Saudara, bahkan para terpidana ini mengaku tak bisa berbuat banyak atas apa yang dituduhkan kepada mereka. Di sini mereka mengaku mendapat siksaan saat pemeriksaan ini berlangsung di kantor polisi. Sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh mantan terpidana Saka Tatal, keluarga bahkan juga mendengar sendiri cerita perlakuan tak menyenangkan yang didapati oleh para terpidana saat menjenguk mereka di penjara. Kondisi inilah yang membuat mereka terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Hadi terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu, Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak. Waktu jenguk anak di penjara? Di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin puntung rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Saya tanya, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya.
Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka, nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Dan inilah saudara bukti dari foto adanya dugaan penganiayaan yang pernah diperlihatkan oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Kami sengaja menyamarkan foto ini saudara karena mengandung unsur kengerian. Namun polisi menjelaskan bahwa penganiayaan ini bukan dilakukan oleh polisi. Penganiayaan ini terjadi oleh sesama tahanan dan telah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Terkait penganiayaan ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain untuk mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Ya. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukuli sama mereka sendiri. Ini yang terungkap. Mencari kebenaran untuk mengungkap kasus ini, pengacara sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Oto Hasibuan, siap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Pengajuan ini dilakukan untuk 5 terpidana kasus Vina dan Eki, yakni Eko Ramadan, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, dan Hadi Saputra. Oto menemukan adanya kejanggalan mulai dari keberadaan 5 terpidana hingga keberadaan daftar pencarian orang Andi dan Dani yang kemudian dinyatakan fiktif oleh kepolisian. Jadi kami tadi udah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama-sama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka mau PK, kami tim Peradi ini bersedia. Mengapa ada terpidana atau mengapa ada saksi mencabut keterangannya? Nah, harus didalami bahwa cabutan itu kesadaran sendiri sesuai dengan keadaan sebenarnya atau ada yang nyuruh. Kalau itu kesadaran sendiri dan mengatakan keterangan yang dulu tidak cocok dengan keadaan sebenarnya, maka internal Polri, ya Polri yang bagian mengaudit perkara ini harus bekerja lebih dalam lagi, yaitu apa penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, maka itu untuk perbaikan-perbaikan di dalam tubuh Polri. Kasus Vina dan Eki yang tak kunjung tuntas membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Anggoro ini memastikan Polri serius untuk menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Trunoyudo menyebut penyidik Polda Jawa Barat sedang fokus mengumpulkan alat-alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi agar bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Polri juga terbuka pada informasi dan masukan dari masyarakat untuk membuat terang atas kasus Vina. Asalkan pelapor mau mencantumkan identitasnya dengan jelas supaya polisi mampu melakukan analisis lanjutan. Teman-teman, kami sudah diawasi, kita sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Komnas HAM sudah mendatangi penyidik dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum. Kemudian juga ada Kompolnas, kemudian juga ada teman-teman media. Tadi yang disampaikan terakhir, diksi yang disampaikan, sebenarnya makanya itu saya menyampaikan mari kita berikan informasi yang informatif dari orang yang tidak tahu menjadi tahu dengan kebenaran. Ya, terkait dengan asistensi dari beberapa satker tadi kami sampaikan, ya, tentunya konsentrasi kami adalah bagaimana membuat terang
proses ini sehingga menjadi suatu fakta dalam proses penyidikan. Tentunya dengan alat bukti yang didapat berdasarkan hukum itu. Saudara, hingga saat ini penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa sedikitnya 68 saksi. Seluruh bukti dari keterangan para saksi ini akan digunakan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi bahkan membuka dan menerima apabila ada informasi yang berkaitan dengan kasus ini. Publik pun diharapkan untuk menanti, pasalnya proses penyidikan tak akan pernah berhenti.